Halo sahabat semuanya, puji Tuhan kita bertemu lagi di sebuah kisah yang menyegarkan jiwa. Teman-teman, satu kali di sebuah kerajaan ada seorang Perdana Menteri yang seringkali disebut sebagai Perdana Menteri Puji Tuhan. Ya. Karena dia suka sekali berkata syukur puji Tuhan, syukur puji Tuhan. Ya. Apapun yang dialami, mau makan enak, ya makanannya dagingnya keras, dia tetap ngomong syukur puji Tuhan. Gitu ya. Lalu sampai satu kali Perdana Menteri yang dikasih oleh raja ini pergi bersama raja untuk berburu. Ya. Ketika mereka sedang berburu, raja lihat sebuah bunga yang bagus. Ya. Ketika raja turun dari kudanya, lalu raja itu mau mengambil bunga itu, tiba-tiba ternyata bunga itu berduri dan di sekitarnya ada semak duri. Maka tangan raja ini terluka. Ya. Aduh, kata raja. Ya. Apa dikatakan Perdana Menteri puji Tuhan? Syukur puji Tuhan. Wah, raja yang lagi kesakitan marah besar sama Perdana Menteri syukur puji Tuhan ini. Maka raja marah, kamu kurang ajar, kamu harus dihukum, kamu masuk penjara, kamu turun dari jabatanmu. Maka dimasukkanlah Perdana Menteri ini ke dalam penjara. Esok harinya raja pun berburu kembali tanpa Perdana Menteri, hanya bersama para pengawal. Ketika mereka sedang berangkat memburu sebuah rusa, seekor rusa, maka raja ini karena fokusnya berburu, dia terlalu cepat dan para pengawalnya tertinggal. Ketika dia sendirian di hutan, dia teriak-teriak, pengawalku, pengawalku, nggak ada yang menjawab, pengawalku. Ternyata raja masuk ke dalam teritori orang primitif, maka raja itu ditangkap, mau dipersembahkan kepada raja, mau dipersembahkan kepada dewa. Nah, ketika sudah dipersiapkan semua, hari di mana akan dipersembahkan raja itu sudah siap, kuali yang panas itu. Tiba-tiba ketika dicek terakhir kalinya, mereka mau mempersembahkan kepada dewanya, ternyata tangan raja itu terluka. Wah, semua ngomong, wah terluka, dalam bahasa primitif ya. Wah terluka, sampai kepala sukunya lihat, oh iya tangannya terluka. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi tidak dijadikan persembahan bagi dewa. Karena kalau persembahan bagi dewa itu nggak boleh ada luka satupun. Ya. Maka raja ini, sudah nggak berguna, dilepaskan. Gitu ya. Ketika dilepaskan, dia kembali ke kerajaan. Dia cari Perdana Menteri puji Tuhan dan dia berkata, Perdana Menteri puji Tuhan, aku terluka ini puji Tuhan. Lu kenapa raja? Sambil dipeluknya. Aku selamat dari orang primitif. Itu karena luka. Maka aku tidak dipersembahkan kepada dewanya. Karena kalau dewanya dikasih persembahan yang tidak sempurna, mereka dapat kutukan. Ya. Wah, puji Tuhan. Akhirnya Perdana Menteri puji Tuhan kembali ke posisinya. Sejak hari itu raja pun belajar untuk berkata puji Tuhan dalam segala situasi. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Mungkin bagi kita, hal-hal dalam hidup kita ada yang nggak sempurna. Ada yang menyakitkan seperti luka, ya. Ada yang membuat kita nggak bahagia. Tapi sesungguhnya Roma 8:28 berkata segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan tetap bersyukur apapun keadaannya. Karena apa? Di balik luka, di balik masalah, ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Oke, sahabat semua, teman-teman, saudara, bapak, ibu, saudara yang mendengar cerita hari ini, sudahkah engkau bersyukur atas hidupmu, atas keluargamu, atas teman-teman dalam hidupmu, ya, atas pekerjaanmu? Mungkin kau merasa, aduh tahun ini ada COVID, ya. Kita mulai mengeluh, aduh tahun ini omset turun. Ayo kita belajar hari ini untuk bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.